Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi. ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تمثل بينهما من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والقراء والمفسرين وإلى حضرة أئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين إمام حنفي إمام مالكي إمام شافعي إمام حنبلي وإلى الصوفية المحققين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي حسن الشاذلي وأبي بكر السكراني وأبو حياة والجزار وصاحب الولاية malam raya قدسهم سرهم ونور طريقهم ما يعني درجاتهم وأعظم كرامتهم شؤون ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سجل محبة نجاتنا ومعلمين وأسلامين وزكر بن سهل محمد بن حسن بن محمد زين الحجاج بن معروف بن شمال بن اسماعيل بن دورين بن شمال أرواني أنقذ شعون ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتفي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sahabat fadhila wal aiza wonten asanipun para alim sesepuh binisepuh dumateng bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat subuh wonten Masjid Raya Al Mustaqim rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipunridhoi Allah Subhanahu wa taala, dipun tebihaken saking bala, saking musibah, saha saking pinten fitnah. Lan mugi Allah paring keberkahan dumateng kita, umur kita dipun paring umur ingkang barokah, rezeki kita dipun paring rezeki ingkang barokah, keluarga kita dipun dadosaken keluarga ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken ingkang mulyakaken, monggo wonten ing wekdal punika kita wiwiti kanthi syukur lan sedherek Allah Subhanahu wa taala kenging punapa keranten pun kalih panjenengan wonten ing wekdal punika tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan arum nikmat sehat wal afiat langkung-langkung nikmat iman saha nikmat Islam sehingga kanthi nikmah ingkang kita tampi kita tasih saged istiqomah anggenipun ibadah inggih menika njenengan saged istiqomah salat subuh kanthi berjamaah kalajengaken saged rawuh hadir wonten ing masjid ta'lim punika mugi-mugi sedaya ibadah kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadah ingkang makbulah sehingga dadosaken sababiyah menawi kita sedaya pecah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah malih Bapak Ibu kita saged pinanggih dangu satu wulan nggih kita boten kepanggih alhamdulillah wonten ing dinten punika Allah tesih ngempalaken kita wonten ing masjid punika. Ngoten Bapak Ibu nggih saderenge mumpung kita bulan Syawal nggih Bapak Ibu, mbok menawi anggen kula kempal kalih panjenengan nggih napa ingkang kula aturaken ngasodaken panjenengan sami wonten ingkang boten cacah kalih manah panjenengan boten ngresepaken wonten ing ati panjenengan nggih niku sedaya boten kula sengaja Bapak Ibu, kula boten kepengin nglarakno atine tiyang
Nggih, tapi jengene wong sak apik-apike wong iku mesti pernah nglarakno atine wong, disengaja napa boten sak apik-apike jamaah Masjid Raya Al Mustaqim iku mesti pernah nglarakno atine tiyang. Mila sangka punika kula nggih manungsa biasa, Bapak Ibu mbok menawi anggen kula matur wonten ingkang nglarakno ati panjenengan kula nyuwun agung samudra pangapunten. Ngaten Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Samenika kita lajengaken. Duga-dugi pundi nggih agak-agak suwe. Nomor 3 kados nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lajengaken, kita melanjutkan yaitu syarat-syarat barang yang boleh dijual. Yang pertama adalah barang yang dijual itu harus suci alias bersih. Yang kedua itu ada manfaatnya. Jadi menjual barang yang najis atau mutanajis, yang mana mutanajis tidak bisa dibersihkan karena campur, beda dengan mujawir. Mujawir itu nemplek ya, itu boleh. Tapi kalau mukhalid campur Bapak Ibu itu tidak diperbolehkan karena termasuk kategori ghairu thahirin, tidak suci. Yang kedua Bapak Ibu, barang yang dijual itu harus bermanfaat. Jadi ketika menjual barang yang tidak ada manfaatnya, maka itu tidak sah. Jadi, tidak sah beda dengan haram, Bapak Ibu, yaitu beda. Sekarang yang ketiga, asalisu utawi syarat sing nomor 3. Kaunuhu iku anane mabik, barang sing dijual iku makduron, iku mampu, iku den kuasake ala taslimi ing atase nyerahno mabik halal abdi ing dalem ketika nalika akad. Ngeten Bapak Ibu. Syarat ingkang angka 3, syarat yang ketiga adalah barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat akad itu juga. Berarti halal akdi ketika akad itu bisa diserahkan ya diparingke. Niku ngoten Bapak. Maka faqat ittafaqo mongko teman-teman ahli tahqiq Bapak, teman-teman wis sepakat al-fuqaha sapa ulama-ulama ahli fikih ala adami iqadi bai'ima ing atase nglestare ora anane nglesterake ngurusake adol barang layuk doruang ora den kuasake ala taslimi ing atasake nyerahake barang. Maka Bapak Ibu, ini termasuk mafhum mukhalafahnya alias penjelasannya. Maka ketika menjual barang yang tidak bisa diserahkan, ulama sepakat itu tidak sah. Kula pun sanjang kalih panjenengan, tidak sah dengan haram itu beda. Kalau haram itu berpotensi sah. Tapi kalau ingat tapi belum jajab, gitu ya Pak. Siapa tanya? Siapa Pak? Gak teko wong ya. Ora teko, ya apa-apa. Kan ada Pak, kan sering kita mendengar dan melihat menjual barang yang ilegal. Ya, bagaimana hukumnya? Begini Bapak, menjual barang ilegal kalau proses akad jual belinya itu sesuai dengan syarat rukunnya jual beli sah. Sah Pak, jual beli sah Pak. Tapi hukumnya haram.
hukum-hukum yang ada di negara kita. Karena apa? Di dalam fikih dijelaskan, yajibu imtisalu amri man lahu wilayatun. Wajib nuruti, ikut taat kepada aturan-aturan orang yang menguasai atau pimpinan-pimpinan kita. Itu wajib, Pak. Itu ngoten. Meskipun dalam konteks hukum syariahnya itu sunnah atau mubah, tapi kalau makruh dan haram tidak, tetap menang apa? Menang yang syariahnya atau hukum fikihnya, Pak. Contoh begini, Pak. Hukum Islam mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah. Nah, ini sing viral, Pak. Ampun, ini sing viral. Sing viral viral dan YouTube tentang nyinggung MUI lah niki. MUI kan wong alim-alim. Ya niki MUI contohnya ngeten. Di dalam fatwa MUI mengatakan bahwasanya tidak ayah biologis itu tidak punya hak untuk memberi nafkah. Tidak wajib. Tidak ada hak untuk memberi nafkah. Tidak wajib, Pak. Nah, maka ketika dalam konteks hukum syariat betul, Pak. Hukumnya betul, hukum awal betul. Memang ayah biologis, mohon maaf, ayah biologis itu anak nopo, paham ya, bapak biologis jenengan nggih. Pak, kok mantuk-mantuk tok kan mboten jenengan. Nggih, boten ayah bapak kandung, Pak. Ayah biologis itu contoh ngeten. Ada seorang gadis hamil duluan. Ngoten, Pak. Kemudian ini orangnya diketahui yang menghamili, tapi nggak mau nikah. Ngoten, Pak. Ada seorang perempuan hamil, ya Pak. Hamil, melahirkan, dan yang menghamili tahu orangnya, tapi nggak mau menikahi. Ada nggak, Pak, kira-kira? Seorang wanita melahirkan tanpa seorang bapak, ada nggak di Indonesia? Hah? Boten wonten nggih. Boten nenten kata ngoten nggih. Kan ngoten. Itu kan apa? Ikut tidak bisa apa? Tidak napa, Pak? Tidak wajib, Pak. Nggih. Nah, tapi di dalam hukum keputusan MA mengatakan MK mengatakan ayah biologis wajib memberi apa, mohon maaf kalau jenengan baca bisa saya dikoreksi suatu saat, bisa koreksi jenengan, Pak. Itu seingat saya. Memang beliau Yai Khalil Nafis mengatakan bawahnya banyak kejelasannya. Memang begitu, Pak. Tapi keputusan MK mengatakan bahwa ayah biologis pun meskipun tidak menikahi, tapi wajib, Pak. Saat ini dimenangke budi, Pak. Nah, ini Pak? Ini kita apa? Kita belajar sih kaidah usul fikih. Kan ngeten, Pak. Bisa saja sunnah, ngoten-ngoten. Contoh, mosok ngomong tidak wajib kan belum tentu dilarang. Betul-betul. Contoh, kita tidak wajib menafkahi anak tangga, wajib betul, Pak. Apakah dilarang, diharamkan? Kan tidak. Karena Pak, berarti menafkahi anak tetangga kan hukumnya sunnah, Pak. Karena Pak, dalam konteks hukum ketika wajib turunannya juga sunnah. Karena Pak, di situ ada nama sedekah. Ada sedekah wajib, zakat, kemarin. Kan begitu. Maka Bapak Ibu, berdasarkan ini maka ayah biologis wajib menafkahi anaknya meskipun tidak dinikah berdasarkan apa? Hukum yang diputuskan MK, Mahkamah Konstitusi, Pak. Maka orang zina pun wajib menafkahi anaknya. Contoh, ngapunten ingkang kathah, ada orang selingkuh, karo tetanggane. Berarti apa? Meskipun orang tidak anaknya, tapi anak biologis wajib nafkahi. Kenapa? Karena begini, Pak, MK lebih Ini, Pak, ampun ingkang kathah. Ketika
ada sesuatu perbuatan tidak ada konsekuensinya akan bahaya. Contoh, kalau tidak ada aturan itu maka akan berkeliaran orang-orang berzina tanpa ada rasa tanggung jawab. Niku Pak. Makanya Pak, meskipun itu di dalam konteks hukum syara itu kan sunnah. Kenapa? Tidak ada hubungan kan? Kenapa? Bapak wajib menafkahi kan keluar anak, istri, saudara, sebagainya. Tapi menafkahi tetangga kan tidak haram. Mohon Pak, bingung mboten jenengan Pak? Mboten nggih? Berarti apa? Berarti kan boleh menafkahi anak tetangga, boleh menafkahi anak biologis, kecuali ketika syarat mengatakan haram. Ketika mengatakan haram titik, hukum negara, keputusan MK apapun tidak bisa melanggar ketika syarat mengatakan haram, itu tidak boleh. Contoh, jamaah Masjid Al-Mustaqim wajib minum khamr. Menang budi Pak? Enggak bisa. Karena apa? Syarat mengatakan haram khamr. Itu jelas. Selama ada celah di situ mboten nopo haram makruh ya, maka itu kita yajibu imtisalu amriman lahu wilayah, wajib ikut ketentuan hukum yang ada di negara kita. Makanya ngapunten ingkang kathah. Contoh, seorang nikah poligami tanpa izin istri, apa hukumnya? Tapi karena hukum negara Indonesia kan wajib izin. Ngoten Pak. Makanya bapak-bapak ojo sok kemaki ya. Nggih, Islam kan nggak ada ketentuan nggak ada ketentuan izin, tapi hukum Indonesia itu mengatakan harus izin. Ngoten Bu nggih? Berarti ojo gampang-gampang bapak-bapak mengatakan wah poligami boleh, ya boleh. Tapi kita hidup di Indonesia harus apa? Yajibu imtisalu amriman lahu wilayah. Itu Pak. Maka di sini jual beli yang ilegal semacam itu sapa tapi haram. Itu di situ Bapak. Makanya harus hati-hati lah. Tapi itu hukum fikihnya Pak. Sahnya tetap sah, haramnya itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Karena hukum fikih itu taghuyur, itu berubah-ubah, tidak stagnan. Pak berubah-ubah lah, tergantung situasi kondisinya kayak apa. Niku ngoten Bapak Ibu. Nah, niku ngoten Bapak Ibu nggih. Nah, kalau sanjang nggih, berarti haram dan sah itu harus jenengan bedakan. Nah, berarti Bapak ini ketika barang yang dijual itu tidak bisa diserahkan, maka itu tidak sah. Ketika tidak sah otomatis haram. Ngoten Pak. Contoh nih kabai hayawani kaya adol barang asyariti kang liar lam yu'lam maudhi'uhu sing ora ngerti panggonane wa tairu lan tairu itu manuk, napa manuk iku? Napa Pak manuk itu? Burung fil hawa sing ning awang-awang. Contone ngeten Pak, adol barang adol hewan sing masih liar. Contoh gini, yuk aku tuku PTE. Yuk aku tuku PTE. Lah PTE isih keliaran. Regane piro? Regane 200.000. Aku adol PTE, samboten Pak. Aku tuku PTE sampean. Tapi PTE isih keliaran, samboten mboten sapa. PTE kan akeh. Kan ngoten ada PTE. Lah kok nek di pendeta yang cilik, waduh.
Kan ada apa? Ada yang tidak cocok, Pak. Itu harus tahu, Pak. Nggih. Nah, aku tuku kerbone, tapi kerbone di ladang, di alas, di hutan dan enggak tahu. Itu semacam itu, Pak. Enggak boleh. Bukan enggak boleh, tidak sah. Atau burung yang masih terbang, yuk, Kang, saya mau beli burung merpatinya sampean. Nah, itu. Berapa harganya? 20.000 contohnya. Tapi nggak tahu burungnya yang mana. Itu nggak boleh, Pak. Dan ini ngatakan. Karena apa, Pak? Karena apa? Hikmahnya di sini. Hikmah ada persyaratan harus bisa diserahkan pada saat akad itu. Karena apa? Imtinaul gharar fil bait. Mencegah apa, Pak? Mencegah gharar itu menipu. Penipuan di dalam jual beli tadi yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Ketika nggak bisa diserahkan kan bisa dikasih yang kecil, dikasih yang begini kan semacam itu, Pak. Nah itu ngoten. Karena apa, Pak? Karena agama Islam ya, itu sangat menjaga hak-hak pembeli, Pak. Karena apa? Yang namanya jual beli di dalam prinsip Islam itu menjaga kemaslahatan, Pak. Kan ngonten, Pak. Karena apa? Karena memang dari awal kalau sampai akan dumateng panjenengan, asas jual beli itu kemanfaatan. Apa? Saling apa? Ta'awun, saling tolong menolong, Pak. Timbulnya kemaslahatan. Itu ngonten. Tapi saat ini kan ngeten, Pak nggih. Wonten prinsip jual beli. Apa modal sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang sebesar-besarnya. Betul betul, Pak? Hah? Itu bukan prinsip Islam, Pak. Itu prinsip non-Muslim itu, non-Islam itu, Pak. Ye. Karena memangnya, Pak. Kalau kita bicara masalah keuntungan, ye, itu memang di dalam hadis keterangan manapun tidak ada batasan, Pak. Tapi turunan hadis-hadis itu ada ulama berpendapat jangan melebihi, ada mengatakan berapa tiga satu per tiga atau sepertiga, ya, ada tidak melebihi 1/7 atau mengatakan untungnya itu standar alias berdasarkan adat kebiasaan di daerah situ, Pak. Itu beda-beda. Memang dalam hadisnya keterangannya tidak ada batasan jual beli, Pak. Tapi meskipun tidak ada batasan dalam konteks ini jangan sampai ada salah satu penjual dan pembeli itu terdolimi. Itu titik, Bapak. Karena apa? Karena pernah suatu saat Sayyidina Utsman itu pernah, Pak, jual beli barang untungnya 100%, itu pernah. Tapi tidak selamanya. Pernah kan? Itu pernah. Itu semacam itu, Bapak Ibu. Makanya apa? Makanya prinsip muamalah jual beli dalam Islam itu ta'awun, kemanfaatan dan menimbulkan kemaslahatan, bukan apa? Bukan modal kecil untungnya sebesar-besarnya. Itu bukan itu aslinya, Pak. Karena itu adalah prinsip ekonomi non-Islam. Itu di situ, Bapak Ibu. Nah, niki terus saya wonten wekdal, monggo kalau buka pertanyaan, monggo Bapak. Waalaikumsalam.
Matur suwun. Pertanyaan yang pertama, apa Pak? Jual beli apa? Benda. Jual beli apa? Kripto ya, ngeten Bapak Ibu. Nah, jual beli ada kripto, ada saham dan sebagainya. Nggih. Nah, niku ngenten Bapak Ibu, nggih. Niki mangke suatu saat niki PR malih nggih. Nah, iki PR kangge kula nggih. Mangke bagaimana jual beli saham kripto. Intine ngenten Bapak, nggih. Jual beli barang yang berharga ada manfaatnya tadi pertama bersih, ada manfaatnya bisa diserahkan. Nah, itu boleh. Ya, itu yang ada yang keempat, kelima dan keenam. Itu boleh. Ya. Nah, saat ini bagaimana ketika jual beli barang, ya, tapi belum ada barangnya, ya, belum ada barangnya, ya, seperti apa? Seperti makelar, ya, leres, ya, sama, ya, seperti makelar. Nah, sebetulnya pertanyaan jenengan itu masuk ar-rabi'u Bapak, yang keempat nantinya. Nah, apa? Barang yang dijual itu memang miliknya sendiri atau dapat izin orang yang mempunyai milik barang itu. Berarti apa? Makelar juga tidak boleh makelari ketika tidak dapat izin dari yang punya barang itu. Tidak sah. Itu tidak boleh. Ya, ada tanah orang itu. Tidak boleh Bapak. Ya. Maka ketika jual beli nggak ada barangnya tapi cuma ada foto dan sebagainya Bapak itu nyambung komoditi tadi Bapak Ibu itu masuk nantinya ke dalam Pak, ada ke dalam akad salam nantinya Pak, itu nanti ada Pak. Nah, taksimatul ukudi itu nanti ada di bawahnya, nanti ada. Nah, ada akad lazimah dan sebagainya itu nanti Pak. Lah niki aksamul baik itu nanti ada Pak di situ. Itu proses akad semacam itu nanti termasuk akad jual beli apa atau akad apa? Ngoten Bapak, karena apa? Muamalah itu tidak cuma baik Pak. Ada salam, ada mudoroba, ada apa ijarah dan sebagainya. Itu Pak termasuk akad apa nantinya di situ Bapak? Berarti termasuk jual beli apa nanti termasuk kategori salam dan sebagainya atau pesan dulu. Nah, kalau pesan nantinya juga di sini nanti disampaikan. Apakah sah Pak? Jual beli komoditi dan semacam itu kategorinya begini Pak. Ketika sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Contoh di sini kaunu yang keenam gitu Pak. Kaunu ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Reti deskripsinya. Resi mengetahui napa? Jenisnya, kadarnya, sifatnya itu boleh meskipun barangnya enggak ada. Karena patuli. Contoh begini, saya mau jual beli tanah. Maksud tanahnya di sini, di sana kan? Ya, tanahnya apa? Tanah di Papua, tapi akadnya di mana Pak? Di Malang. Deskripsinya tanahnya ini gambarnya. Itu boleh. Tapi ketika enggak diketahui tidak diperbolehkan. Maksudnya gini Pak, ketika akad itu deal-dealan. Ketika akad di situ. Belum apa? Kan ada praakad apa transaksi, negosiasi dan sebagainya Pak. Itu praakad. Kalau akad deal itu loh. Ya, sudah tahu paham makluman. Sudah paham ini ukurannya semacam ini tempatnya, ini depannya jalan raya dan sebagainya. Itu istilahnya di kolomnya itu deskripsi Pak. Itu boleh. Ya. Karena apa? Contoh jenengan beli barang di luar negeri, datanya kan 3 bulan. Nggih, contoh menawi kula beli kitab Bapak iku di Mesir, 3 bulan baru nyampe. Kan tahu deskripsinya, barang di sana kan. Ini macam itu Bapak. Gitu maksudnya ya, atau bingung, boten?
Bisa dipahami ya? Sakit nggih? Itu macam itu, Pak. Nggih. Apa kalau saya beli kita kan di Mesir, Pak. Nggih, kadang satu karton itu 500 ongkosnya, itu 3 bulan. Nah, kadang 2 karton itu. Lalu datang Pak, tahu kitab ini 4 jilid, ya, dibuka kan semacam itu. Boleh Pak. Nih, jual beli kripto dan saham nanti lain kali lebih detailnya. Nih, karena Pak, karena sekarang kan ada apa nggih? Uang elek apa? Ah, itulah macam itu Bitcoin dan sebagainya. Itu bagaimana? Itu prosesnya. Gitu Bapak gitu. Tapi garis besarnya sama ngoten sing penting nggih, yang nama jual beli, barangnya ada, nggih sudah jelas, nggih, suci, ada manfaatnya, bisa diserahkan ketika akad itu atau tahu barangnya dengan deskripsi dan sebagainya. Itu boleh Bapak. Nggih. Gitu ya Pak nggih. Bingung jenengan mboten nih? Monggo Bapak nggih. Nggih. Harga tahun kemarin contoh 1 juta. Kemudian tahun ini harga emas ngomong ini kita jual menjadi 10 juta. Apakah itu halal atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Terus jual beli emas ini bukan emas Pak, semua barang itu sama. Cuma sama. Yang namanya jual beli, satu rumusnya ada barang, ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada akad. Ijab kabul itu Pak Rin sama kita. Ketika kelima-limanya ini sesuai dengan syarat rukunnya, sah. Meskipun itu emas. Ustadz harganya beda. Harga itu tidak mungkin sama. Pasti berbeda. Contoh sepeda motor, mobil tahun ini 500 juta, tahun depan nggak mungkin barunya 500 juta, pasti naik 510 juta. Bagaimana hukumnya? Sah, karena apa? Karena yang namanya barang, harganya itu tidak akan sama, pasti beda. Contoh, menjual harga sapi tahun 2000 dan tahun ini sama atau beda? Pasti beda, nggak mungkin sama. Bagaimana hukumnya? Boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Harga itu disesuaikan dengan masanya, dengan kondisinya. Maka ketika emas hari ini 1 juta, 2 juta mungkin, hari ini 2 juta, kemarin 150, 1 juta 200, apakah sah? Sah, karena memang harga itu tidak pancet. Tidak utuh, tidak sama, pasti bisa berbeda-beda Pak. Tapi aku nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya kemarin sih jangan beli emas atam ya, enak sekarang 2 kali lipat lah. Boleh nggak apa-apa. Tadi lu sampaikan di mata panjenengan Bapak Ibu, keuntungan itu di dalam konteks hukum tidak ada batasan Pak. Boleh jenengan untung 100% boleh. 1000% boleh, tapi catatan jangan mendolimi orang lain. Nah, itu makanya kata dolim itu ulama ada menurunkan hukumnya, ada mengatakan 1/3 dari apa? Dari modal, 1/7 dari modal, disesuaikan 1/10 dari modal. Ada mengatakan apa? Sesuaikan harga standar yang ada di situ. Kebiasaan itu mengambil untung berapa persen, itu di situ Bapak. Ya, makanya ketika itu lonjatan ya, itu kan bukan kehendak kita kalau emas. Kalau sayur kehendak kita. Gitu Pak nggih. Sayur, ayam, nggih, kambing itu kehendak kita. Memang gitu. Nah, kalau emas kan harga internasional. Boleh nggak apa-apa. Halal, sah. Kalau sah, tidak bisa halal. Nah itu. Nah, untuk 1 juta ya, apa nggih? Wow, pengen aneh. Ada lagi Pak? Mungkin Ibu?
Ada yang ditanyakan? Monggo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan aja kalau peraturan pemerintah itu tidak sesuai dengan syariat, hukumnya seperti bank di luar syariat itu kan katanya apa ya dikatakan haram. Bagaimana menurut pandangan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Karena apa? Ketika menjawab bank konvensional itu haram, itu sangat riskan sekali, Bapak. Berbahaya, Pak. Karena apa? Karena ketika menghukumi sesuatu pekerjaan itu haram, itu turunnya haram semua, Pak. Niku wonten. Sekarang ketika kita menghukumi hukum bank haram, padahal kita haji pakai bank BRI. Berarti berani mengatakan hajinya haram. Kan riskan, Pak. Makanya hukum bank ini munggu kula mboten usah dipertajam. Nggih, sepenting boleh ngoten mawon aja. Karena apa? Memang kenapa boleh? Karena apa? Banyak ulama-ulama kita itu pakai bank. Pakai bank konvensional. Sekarang ada mengatakan kan bisa beralih ke bank syariah. Bank syariah pun muaranya kemana? Pak? Kan BI. Kan begitu, Pak. Ya, ketika ada bank syariah dunia, itu mungkin bisa, Pak. Bank syariah nasional, bank syariah nasional, BSN, ya kan gitu. Atau BSD, bank syariah dunia. Bukan bank dunia, bank syariah dunia. Tapi kalau bank syariah itu susah, Pak. Kalau syariah itu, kalau bicara syariah itu tidak bisa digoyahkan. Kalau bicara masalah fikih itu bisa digoyah. Karena penyebutan nama juga problem. Itu Pak. Makanya menurut kula bagaimana hukum bank ngoten nggih. Selama apa ya? Selama ada kemanfaatan, kemaslahatan di situ dan maslahah amah menyeluruh, kita pakai nggak masalah. Ketika ada orang ingin menghindari bank konvensional, mau bank syariah, nggih monggo. Tapi jangan sesekali mengatakan ini haram, jangan, karena berbahaya, Pak. Karena turunannya itu pasti akan semacam contoh begini, Pak. Zina kan haram, uang hasil zina kan haram, uangnya haram, belikan nasi, jadi nasi haram, Pak. Kan ngoten, pekerjaannya haram, hasilnya kan haram. Karena bank dikatakan haram, bukan banknya masuk kategori riba, kan begitu. Ya, yang haram itu bukan banknya, tapi ribanya. Maka yang menjadi pertanyaan, bank itu termasuk riba atau tidak? Itu aja. Ini pembahasan yang tidak akan berhenti. Kanan mengatakan haram, kiri mengatakan tidak. Sengenak tengah-tengah aja. Kamu haram monggo, aku melu yang tidak aja. Karena apa? Ada kemaslahatan ammah. Namanya maslahah mursalah dalam konteks ini. Kalau Imam Hanafi mengatakan ada istihsan, ada nilai kebaikannya di situ. Oke. Kalau memang mau berganti ke bank syariah, monggo, nggak apa-apa. Rame-rame semua syariah kan ada. Hotel syariah kan gitu Pak, kos-kosan syariah, betul nggih? Sekarang hotel syariah, makanan syariah, nggih, apa nih? Semua bersyariah semua, nggih. Kok ngoten bersyariah semua, ngeten kan? Ada apa di situ kan ngoten Pak? Hotel syariah, apalagi makanan bersyariah, minuman bersyariah. Nanti ada masjid syariah gitu aja nantinya lama-lama begitu. Itu ada masjid syariah, nggak apa-apa masjid nanti syariah gitu. Ingat Bapak nggih. Nah, itu ya nggak masalah, lebih baik
Karena apa? Di dalam bank syariah kita diperkenalkan akad Islam. Itu ini namanya mudoroba, ini namanya hiwalah, itu namanya gini Pak. Ini itu kirot dan sebagainya itu diperkenalkan di situ. Tapi prakteknya wawaklam di situ Pak. Gitu Pak nggih. Terus nggak usah kita mertajam kumbang. Kita lihat ulama-ulama kita. Oh, ulama kita pakai bank, wis ikut aja lah. Istilahnya Pak, ulama adalah panutan kita. Kadang kita ikut bil fi'li, ada yang ikut bil kauli. Kan ngoten Pak nggih, ikut ucapan ulama atau ikut tindak lampahi ulama. Iku semacam itu. Ngoten nggih, pun tiga mawon ngoten ingkang saged kamaturaken, mugi-mugi dipari manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa akhir wa sallallahu wa ta'ala kulli sahabati rasulil juma'in alhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa allimna bima yanfa'una. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma